Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zahratul Kamilah. Saya adalah mahasiswa semester 1 UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pewahyuan Al-Quran. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Let's watching! Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pewahyuan Al-Quran. Pewahyuan Al-Quran terdiri dari dua kata, yakni nuzul dan Al-Quran. Kata nazalah berarti meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Menurut bahasanya, diambil dari fi'il madi nazalah. Sedangkan secara keseluruhan, nuzul Quran berarti proses penyampaian atau penetapan turunnya Al-Quran, yaitu dalam proses penyampaian Al-Quran baik dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah ataupun kepada Rasulullah SAW. Proses pewahyuan Al-Quran dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, Quran Surat Al-Qadar ayat 1, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 3, dan Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Di mana pada 3 ayat pertama di atas, proses penurunan Al-Quran diungkapkan dengan kata unzilah dan anzalah, yang maknanya adalah permulaan turunnya Al-Quran secara keseluruhan, yakni sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfudz, kemudian ke Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan pada ayat keempat menjelaskan bahwasanya proses pewahyuan Al-Quran itu menunjukkan pada kata nazalah, yang artinya adalah proses penurunannya diturunkan secara berangsur-angsur, yakni dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Oke, selanjutnya adalah periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 23 tahun, yang mana dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periodisasi pertama turunnya wahyu Al-Quran, yakni di Mekah selama kurang lebih 4-5 tahun. Wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Di sini Nabi belum mendapatkan perintah untuk menyampaikan wahyunya kepada para umatnya. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir, di mana pada saat itu Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada para umatnya. Dan disitulah Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam periode turunnya wahyu Al-Quran yang kedua, di sini muncul gerakan jahiliyah yang tidak senang dengan datangnya Islam. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Nabi. Mereka melakukan berbagai intimidasi, fitnah, dan penganiayaan yang menyebabkan Nabi, para sahabat,
dan para pengikutnya hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah lagi ke Madinah. Pada periode ini, ayat Al-Quran turun dengan memberikan keterangan atas kewajiban-kewajiban dasar yang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Pada periode yang ketiga, turunnya wahyu Al-Quran berlangsung di Madinah selama 10 tahun. Pada periode Madinah ini, wahyu yang turun membicarakan tentang aturan berupa hak-hak dan kewajiban, masalah ekonomi, hubungan masyarakat, kriminal, dan lain sebagainya. Disinilah tujuan Allah menurunkan wahyu secara bertahap, karena melihat kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi dalam berdakwah. Namun, implikasi yang diharapkan dari cara dakwah secara bertahap adalah agar masyarakat dapat menerimanya dengan baik dan tidak terbebani karena pemberlakuannya yang sedikit demi sedikit, dan telah mendapatkan kebebasan bagi para pengikutnya untuk melaksanakan ajaran agama. Yang terakhir adalah hikmah pewahyuan Al-Quran. Ada beberapa hikmah turunnya Al-Quran, yakni yang pertama adalah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mempermudah menghafal dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui proses kejadian dan tahapan ditetapkannya hukum syar'i. Dan yang terakhir adalah petunjuk pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran secara langsung sebagai kitab untuk umat Islam. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.